acara Kulab gitu ya, seri yang keberapa nih? Sudah cukup panjang nih seri kita selama tahun 2025 ya. Dan bersama kita di sini sudah ada Dokter Valentinus Besin, spesialis neurologi, yang akan memaparkan, materi ya, Dok, ya. Dan di sini juga saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dokter yang sudah hadir, mohon untuk dapat, menyaksikan acara ini sampai akhir karena kita akan bagi-bagi hadiah, betul ya, Dok, ya? Jadi nanti akan ada kuis yang sudah disediakan oleh Dokter Valen dan nanti dapat diakses oleh Bapak Ibu dokter untuk yang dengan nilai terbaik sudah kami sediakan ya untuk 5 peserta dengan nilai terbaik gitu. Baik, karena sudah cukup siang di sini saya ingatkan kembali, kita akan mulai, eee, webinar Kulab seri 16 ini dengan topik pencegahan stroke presisi, peran pemeriksaan prodia dalam praktis klinis. Baik, silahkan kepada Dokter Valen, jika sudah siap untuk menyampaikan materinya, Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang kepada Bu Giani dan Bapak Ibu sekalian dari manajemen Prodia dan juga tentunya para dokter hadirin peserta webinar Kulab pada siang hari ini. Kalau di Surabaya lagi hujan, semoga di Jakarta tidak dalam keadaan hujan dan dimanapun kota Bapak dan Ibu dokter berada, semoga juga aman dan cuacanya baik selalu dan sehat selalu. Oke, pada siang menjelang sore hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan topik materi pemeriksaan prodia dalam rangka pencegahan stroke presisi. Izinkan saya untuk share screen. eee, oke. Jadi pada siang hari ini kita akan bicara terkait dan diskusi bersama terkait pencegahan stroke presisi, di mana Prodia tentunya menyediakan beberapa pemeriksaan dalam praktik klinis. Lah, apakah pemeriksaan itu dan bagaimana peranannya dalam pencegahan stroke presisi? Sebagai pendahuluan, izinkan saya memberikan pantun untuk para dokter, Bapak Ibu sekalian. Di rumah makan berebut kursi karena perut sudah mulai berbunyi. Terapi stroke harus presisi, karena itu Prodia mengajak kita diskusi. Jadi pada siang hari ini kita diskusi bersama. Karena diskusi bersama juga tentunya para dokter, Bapak Ibu sekalian bisa tanya jawab. Juga saya akan ada kuis nanti bergabung di slido.com. Nanti ada tinggal scan aja barcode-nya dari awal sampai akhir. Nanti ada 8 pertanyaan, di akhir baru hadiah-hadiahnya akan dibagikan dan nanti nama akan diserahkan ke manajemen dari Prodia. Berikut adalah outline bahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama kita bahas latar belakangnya, yang kedua kita bahas stroke itu apa, yang ketiga pencegahan berbasis presisi, pemeriksaan genomik di keempat, yang kelima pemeriksaan genotype CYP2C19, yang keenam pemeriksaan marker baru TMAO, dan tujuh adalah ringkasan. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang sudah join, mungkin untuk bisa scan barcode berikut atau masuk ke slido.com, kemudian kodenya 4094659. Boleh salah satu silakan Bapak dan Ibu sekalian sambil menuliskan nama. Tentunya untuk memudahkan dihubungi dari panitia dari manajemen Prodia. Setelah masuk berhasil login, jangan pindah-pindah channel atau apa, tapi tetap ikuti HP-nya saja, nggak apa-apa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya selama sesi, pertanyaannya ganti-ganti dan sesuai topik. Silakan Bapak dan Ibu bergabung. Silakan Bapak dan Ibu para dokter bergabung.
Masih belum ada yang bergabung? Silakan. Atau langsung kita mulai kuisnya? Nanti kalau yang bisa menjawab atau mau berpartisipasi menjawab langsung dicatat oleh panitia. Gimana Bu Giani? Kayak gitu aja ya Bu ya. Tadi lisan aja ya. Iya, boleh dok. Gitu aja ya. Masih belum ada yang bergabung. Sebentar, sebentar. Mungkin masih pada di jalan ya, kadang jam segini. Betul, karena juga sebentar, sebentar, sorry. Mungkin dilanjut dulu aja presentasinya, Ya, dok. oke, baik. Ini udah kelihatan ya di layar ya. Sudah, dok. Ini pertanyaannya kapankah bulan stroke sedunia diperingati ya? Kelihatan di layar ya. Sudah terlihat. Oke, mungkin ada para bapak dan ibu dokter mau menjawab, silakan. Sebagai latar belakang adalah kapan bulan stroke sedunia diperingati yang membuat webinar kulap ini diadakan. Bapak Ini Ibu dokter yang mau sudah menjawab, ada yang berpartisipasi. sudah ada yang berpartisipasi. Dokter Hana, Baik. silakan diisi, dokter. Sambil menunggu mungkin ada yang lainnya join, silakan. Oke, jadi bulan stroke sedunia diperingati betul sekali, dokter Hana. Saat ini adalah di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober adalah bulan stroke sedunia. Kita lihat di sini. Jadi bulan stroke sedunia itu kita lihat di bulan Oktober, tanggalnya 29 Oktober. Memang agak terlambat kita di November ini, tapi Prodia tetap untuk memberikan info dan juga berusaha untuk mengaktifkan terkait peranan kita tenaga medis di Hari Stroke Sedunia. Oke, selanjutnya ini mungkin ada yang join lagi. Kalau enggak ya saya berikan tadi sementara untuk Dokter Hana hadiahnya. Yang mau join lagi nih selanjutnya silakan jawab, atau sementara hadiahnya hanya untuk Dokter Hana, silakan. Jadi lanjut aja. Belum ada yang join, saya tambahkan. Nah ini untuk kita semua, seorang perempuan berusia 75 tahun memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kencing manis yang semuanya terkontrol baik dengan obat dan selalu periksa lab teratur. Suatu hari ketika menyeberang jalan, pasien tertabrak sepeda motor dan kepala terbentur aspal. Setelah itu, dari siti kepala ditemukan retak tengkorak dan perdarahan otak, sehingga kesadaran menurun dan lumpuh separuh tubuh kiri. Apakah penyakit yang diderita pasien? Apakah stroke perdarahan atau bukan stroke? Mungkin Dokter Hana mau mencoba, atau para peserta lain atau Bapak Ibu silakan mau mencoba menjawab, boleh. Mau mengetik boleh, atau mau menanyakan atau menjawab langsung lisan boleh dengan open mic. Jika ada yang mau menjawab lisan, Bapak Ibu dokter Boleh, boleh raise silakan. hand. Jadi nanti akan kami naikkan ke panelis supaya bisa open mic. Oke, belum ada yang jawab ya. Ini ada 2 yang gabung. Boleh 2 yang gabung masih. Boleh, silakan. Ada yang mau jawab, silakan dari Dokter Hana. Dan satu lagi rekan dokter yang baru bergabung. Oke, tapi untuk menyingkat waktu juga, jawabannya adalah bukan stroke. Nanti saya akan bedakan sebagai pendahuluan tentang stroke, akan saya jelaskan juga setelah soal berikut ini. Tetap nomor Dokter Hana masih memimpin. Nah, soal nomor 3, seorang laki-laki berusia 75 tahun memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kencing manis yang tidak terkontrol, serta tidak minum obat teratur. Pasien juga seorang perokok. Suatu hari, saat bangun tidur pagi, pelo bicaranya dan lemas paruh tubuh kanan pada pasien. Apakah dugaan penyakit yang diderita pasien? Apakah stroke? Atau yang kedua, bukan stroke? Udah satu yang menjawab dari 2 yang berpartisipasi. Dua-duanya sudah menjawab dari partisipan. Oke, ini ada 50-50, imbang ini kelihatannya, stroke dan bukan stroke. Jadi untuk pertanyaan ini yang benar jawabannya adalah stroke.
Yang pertama Dokter Hana, yang kedua Dokter Dian Nur, untuk jadi pemimpin sementara saat ini. Oke, jadi ya saya akan kembali ke 2 pertanyaan ini kok bisa jawabannya berbeda, kita akan lihat lagi di sini. Jadi untuk soal nomor 2 ini, ada trauma kepala karena ada kecelakaan lalu lintas sehingga kepala terbentur aspal. Kemudian CT scan ada retak tengkorak dan perdarahan otak. Jadi bukan stroke. Ini bukan stroke. Sedangkan yang kasusnya yang selanjutnya adalah laki-laki memiliki faktor resiko vaskular seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian perokok, dari usianya juga, dan tidak ada faktor lain selain faktor resiko vaskular. Lah ini yang dinamakan stroke. Jadi stroke adalah kondisi defisit neurologis, artinya ada kelemahan, atau bicara belo, atau rasa tebal, atau nyeri kepala, atau pandangan kabur, atau banyak gejala lain-lainnya yang munculnya mendadak, bisa kurang dari 24 jam, atau sebelum 24 jam juga berakhir dengan kematian, tapi penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah faktor resiko vaskular seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, masalah jantung, karena pembuluh darah vaskular itu yang baru dinamakan stroke. Sama-sama lumpuh separuh tubuh, sama-sama pilu, sama-sama kejang, sama-sama kesempitan separuh, tapi kalau penyebabnya karena tumor otak, karena trauma kepala, karena infeksi otak, maka itu bukan stroke. Jadi untuk soal nomor 3 ini, vaskular resiko faktor murni. Jadi faktor resiko vaskular murni, sehingga pasien nomor 3 adalah stroke. Yang kedua, bukan resiko faktor vaskularnya, karena terkendali dengan baik, tapi masalah trauma. Itu adalah konsep definisi. Jadi saya ulangi, stroke harus mendadak karena faktor risiko vaskular, gejalanya bisa defisit vokal atau gangguan sebagian dari fungsi otak atau seluruh fungsi otak, dan bisa disebabkan oleh vaskular murni, jadi gangguan faktor resiko vaskular, dan bahkan berlangsung lebih dari 24 jam atau dapat disertai kematian itu. Nah, kalau untuk tanda dan gejala stroke yang dari Kemenkes yang digaung-gaungkan adalah segera ke RS. Se-nya senyum, senyumnya ibaratnya wajahnya merot, kemudian G-nya gerak, gangguan gerak separuh tubuh, Ra-nya bicara, tiba-tiba ada perubahan bicaranya, pelo, kemudian nggak bisa bicara, seperti itu bisa. Kemudian Ke-nya itu kebas, jadi kebas separuh, rasa tebal wajah, R-nya itu rabun, gangguan visual, S-nya itu sakit kepala atau gangguan di kepala seperti vertigo dan lain-lain. Itu untuk para Bapak Ibu dan para dokter sekalian. Jadi jawabannya ini soal nomor 3 stroke. Oke. Kita lihat di sini, kita masuk ke poin kedua. Tadi setelah latar belakang terkait Hari Stroke Sedunia, kemudian terkait stroke-nya sendiri sudah saya awali dengan definisi secara praktis dan secara kenyataan di masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke secara teori. Stroke adalah penyakit kompleks atau penyakit multifaktorial yang berkembang karena predisposisi genetik dan lingkungan. Predisposisi genetik sendiri, stroke adalah poligenik, melibatkan banyak gen pada penyebab stroke. Jadi bukan hanya masalah di satu gen saja menjadi faktor risiko, tapi poligenik. Gennya yang terlibat banyak dan bervariasi banyak dan hanya keterlibatan kecil-kecil. Jadi kombinasi semuanya yang bisa dikombinasi lagi dengan lingkungan yang baru menjadi penyakit kompleks yaitu stroke. Jadi poligenik itu menunjukkan keterlibatan banyak lokus dengan efek kecil tadi sudah saya sampaikan pada masing-masing lokus tadi. Ini pernah saya sampaikan di seminar Prodia Roadshow terkait dengan genomik. Predisposisi berdasarkan Genome Wide Association Study. Jadi 40% ternyata adalah stroke pembuluh darah besar, 33% adalah stroke kardioemboli, 16% adalah stroke pembuluh darah kecil, 73% stroke perdarahan lobar, dan 34% stroke perdarahan dalam. Nah, ini adalah predisposisi berdasarkan Genome Wide Association Studies. Jadi kerentanan genetiknya dari stroke. Sebelum kita bicara tentang genomik, maka tentunya kita harus
tahu konsep genom, kromosom, DNA, dan single nucleotide atau nukleotida tunggal. Genom itu merujuk pada semua kromosom lengkap atau seluruh DNA pada suatu organisme itu genom. Kromosom itu adalah seperti gambar berikut. Kromosom ada kromosom tubuh dan ada kromosom kelamin. Seperti ini. Nah, kromosom sendiri disusun dari untaian DNA. DNA sendiri disusun dari eh, nukleotida tunggal dengan rantai double helix. DNA sendiri itu basa nukleotidanya ada ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kita lihat, jadi gen itu bagian dari DNA yang diekspresikan. Itu juga terlibat lagi DNA. Secara prinsip ada basa nukleotida ATGC. Variasi satu huruf yang berubah dari susunan basa nukleotida seseorang itu yang diteliti dikaitkan dengan kejadian suatu penyakit. Dan juga sebenarnya variasi ini tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 1% di populasi, tapi variasi ini yang diteliti dikaitkan dengan kejadian suatu penyakit. Nah, kita masuk ke konsep pencegahan berbasis presisi. Ini saya cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Presisi artinya tepat, teliti, tepat, pas sasarannya. Jadi seperti anak panah ini ilustrasinya saya ambil dari image di Google, itu adalah pas di sasarannya. Ini adalah target kita, baik dari tenaga lab, tenaga medis, maupun semua tenaga medis yang berpartisipasi dalam pencegahan stroke dan terapi stroke. Karena pencegahan itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier dalam pencegahan suatu penyakit. Primer artinya pencegahan sebelum seseorang mengalami sakit. Sekunder adalah deteksi dini dan pencegahannya sehingga tidak timbul gejala ulang. Tersier itu merujuk pada rehabilitasi setelah mengalami sakit untuk pencegahan tersiernya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa risiko penyakit kompleks atau multifaktorial itu seperti berikut. Jadi sebenarnya resikonya itu sendiri bisa kita deteksi secara dini, ibarat lampu lalu lintas. Kalau merah ya berhenti, atau hati-hati, atau benar-benar nggak boleh dilanggar. Kalau kuning hati-hati, kalau hijau relatif masih aman, jadi jalannya boleh lurus langsung. Nah, merah kita analogikan sebagai mungkin kondisi yang sudah diambang sakit. Kuning itu kondisi yang hati-hati. Hijau itu kondisi yang secara genetik mungkin kerentanannya rendah, tapi tetap harus berhati-hati dengan pola hidup biar tidak menjadi sakit. Ini ada pengukuran namanya disease risk genomic atau genomik risiko penyakit kompleks seperti stroke. Kalau di neuro ada pemeriksaan neurogenomik yang disediakan oleh Prodia. Karena kerentanan individu mengalami penyakit multifaktorial itu ibaratnya kalau seseorang sakit itu ibaratnya satu gelas sudah penuh terisi air ini. Sedangkan kalau kerentanan genetiknya tinggi itu ibaratnya gelas modalnya sudah terisi air 3/4 sebagai berikut. Tinggal ditambahi merokok, ditambahi kolesterol, suka makan es krim, gorengan, jeroan, kencing manis, di sini tumpuk gelasnya akan penuh. Berbeda dengan yang predisposisi genetik rendah. Modal airnya hanya mungkin sepertiga. Jadi butuh gaya hidup yang sangat ekstrim yang banyak baru gelasnya terisi penuh. Jadi kerentanan genetik modal seseorang untuk mengalami multifaktorial disease itu bisa dideteksi, diprediksi dengan pemeriksaan genomik. Untuk stroke ada neurogenomik, ada 10 penyakit tapi salah satu yang adalah stroke. Sejumlah penyakit lainnya ada seperti penyakit demensia Alzheimer, epilepsi, dan lain-lainnya. Lalu jangan lupakan ini juga Bapak dan Ibu dan serta para dokter sekalian bisa lihat ini kok ada pemandangan rumah di presentasi saya untuk apa. Sebenarnya ini saya ambil dari Google Image. Ibaratnya rumah ini Bapak dan Ibu lihat banyak pintu. Banyak pintu ini bukan jendela tapi pintu semua ini. Kalau dibuka bisa dimasukin ini. Ukuran mungkin maksudnya jendela tapi ternyata juga bisa dimasuki orang, dimasuki untuk sesuatu misalnya ada hewan liar atau apa yang masuk atau maling masuk dan lain-lain bisa di sini karena besar ukurannya. Nah, demikian dengan juga dengan penyakit kompleks termasuk stroke yang kita bahas.
Untuk membuat pencegahan stroke, tentunya ibaratnya rumah, pertahanannya harus kuat. Pintu-pintunya harus ditutup rapat, pintunya nggak boleh ada yang terbuka, pintunya harus diketahui pintu mana kuncinya apa, pintu mana kuncinya apa, pintu yang sisi mana lagi kuncinya apa. Masing-masing pintu kuncinya berbeda. Peranan Prodia di sini berusaha memberikan kunci, tapi asal pintu yang kita periksakan dan pintu untuk faktor risiko stroke tadi adalah tepat. Jadi kunci tepat, pintunya juga tepat, harusnya kita berusaha mengurangi risiko untuk pasien mengalami stroke. Oke, ini selanjutnya silakan yang masih bergabung atau yang belum bergabung silakan join. Apakah pemeriksaan genomik sama untuk semua populasi di dunia ini? Tadi ada modal genetiknya, kayak tadi gelas terisi air tadi. Apakah genomik itu sama? Karena pemeriksaan ternyata di Indonesia pasien-pasien saya di Surabaya juga lebih senang kalau pemeriksaannya dibaca di luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, apakah sama sebenarnya? Pilihannya apa? Ya, karena di luar negeri mau manapun sama saja. Yang kedua, tidak, karena ada variasi berdasarkan etnis. Yang ketiga, benar semua. Silakan para bapak dan ibu dokter atau eh, bapak dan ibu dari manajemen mau terlibat boleh. Oke, belum ada yang jawab, mungkin saya lanjutkan. Tidak, karena ada variasi berdasarkan etnis. Jadi, jawabannya adalah ini. Pemeriksaan genomik tidak sama untuk semua populasi di dunia ini. Masih tetap Dokter Hana nomor satu, Dokter Dianur nomor dua. Kita lihat di sini, ternyata lanjut ke pemeriksaan genomik tadi yang ternyata berbeda antar populasi. Pemeriksaan genomik, para dokter bisa lihat di sini, adalah pemeriksaan seperti ibaratnya menggunakan populasi yang dekat dengan pasien sampel akan diperiksa untuk dikumpulkan datanya. Kemudian diproses, kemudian dihitung polygenetic risk score-nya. Kemudian setelah itu diuji, baru divalidasi, baru akan bisa menentukan secara statistik resiko kerentanan individu mengalami sakit berdasarkan tadi Genome Wide Association Studies. Jadi karena statistik tentunya ada populasi dan sampel. Sampel merujuk pada pasien yang diperiksa, populasi merujuk pada pembandingnya, kelompok pembandingnya. Jadi kelompok yang sakit dengan kelompok yang tidak sakit itu baru bisa akan ditentukan risk score-nya tadi. Kita lihat di sini seperti gambar berikut dari Lewis et al. Tahun 2022. Dari skor tadi akan diketahui kelompok seseorang mengalami resiko stroke itu resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Contohnya, kalau pasien tadi itu resikonya tinggi, belum jadi stroke, tapi membuat ibaratnya sudah lampu kuning, kita bisa mewarning pasien, mewarning, hati-hati Pak, Bu, pola dari secara genetiknya memiliki kerentanan sakit stroke-nya lebih tinggi daripada kelompok di populasi Bapak dan Ibu loh, hati-hati. Harus jaga makan, harus olahraga, harus cek kesehatan dan faktor risiko stroke dikejar teratur dan dievaluasi teratur, periksa berkala, medical check up seperti itu. Dan biasanya kalau pasien sudah dalam risiko tinggi, cenderung mudah untuk menaati perintah. Nah, seringkali juga stroke bisa ketahuan bakatnya atau modalnya yang dari genetik tinggi. Kencing manis juga, diabetes mellitus juga bisa ketahuan. Dan hal ini, kerentanan genetik yang tinggi ini belum bisa dideteksi dengan tradisional faktor atau pemeriksaan tradisional. Seperti orang kencing manis baru ketahuan kalau seandainya periksa HbA1c. Sedangkan kalau secara genomik bisa tahu prediksinya tinggi. Masalah jadinya belum tentu jadi, tapi kerentanan genetiknya tinggi. Yang tetap harus berhati-hati saat kita mengedukasi adalah yang resikonya rendah. Resiko rendah itu memang secara genetik rendah, tapi pasien seringkali cenderung meremehkan, kan saya kan resiko stroke-nya ringan. Nah, tapi ternyata kalau seandainya gaya hidupnya terlalu bebas makannya, kolesterol, santan, goreng, lemak,
kalori, kencing manis nanti jadinya, merokok, apalagi ada gangguan irama jantung nggak dikendalikan, ya yang ringan ini juga bisa jadi stroke. Jadi ini wacana dan tugas kita semua. Nah, tadi udah menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya apakah lebih baik kalau periksa genomik di Eropa atau Amerika? Ternyata ada bias etnis. Jadi populasi yang paling banyak diteliti, dipelajari untuk model standar dari genomik untuk pengambilan keputusan subjek tadi, itu adalah Eropa, yaitu 91,2%. Asia Timur baru posisi kedua, yaitu 4,9%. Nah, di sini nanti ada Bu Giani bisa menjelaskan, mungkin kalau di Prodia saya pernah diskusi dengan manajemen dan diwakili oleh Pak Meti waktu itu, populasinya diambil dari populasi Indonesia. Jadi pembandingnya populasinya dekat dengan parameter subjek yang diukur. Sedangkan kalau pemeriksaan genomik di luar negeri, bisa jadi ternyata pasien di Indonesia diperiksa dengan tolak ukur populasi di luar etnis kita, yaitu bisa jadi Eropa atau Amerika seperti itu. Ini yang kita harus hati-hati. Karena beda, ini penelitian saya dan sejumlah rekan, itu ternyata untuk penyakit Alzheimer juga populasi Asia berbeda, untuk stroke iskemik juga berbeda, untuk Parkinson disease juga berbeda di Asia maupun Kaukasia. Dan juga gen APO. Gen APO itu juga variasinya di Asia juga berbeda. Bapak dan Ibu dan para dokter sekalian bisa lihat bahwa faktor resiko yang variasi nukleotidanya yang berubah di salah satu basa DNA tadi, basa nukleotida dari DNA tadi ternyata dikaitkan dengan kencing manis, tekanan darah tinggi, obesitas, kolesterol. Di Asia kita lihat diteliti, ternyata di non Asia itu belum ada dilaporkan dan juga bisa berbeda. Jadi seperti ini, ada yang ternyata sama, tapi juga ada yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan genomik kita harus hati-hati. Jangan sampai yang diperiksa itu jauh bedanya dengan standar populasi yang digunakan. Ini karena kita bicara stroke, maka saya akan membahas singkat terkait dengan review saya. Genetik polimorfisme dari stroke iskemik di Asia. Kita lihat ada 6 lintasan di sini. Lintasan aterosklerotik. Ternyata Asia diketahui kalau variasi basa nukleotida seperti berikut, itu resikonya sebagai berikut. Enggak semuanya menjadi faktor resiko, tapi kalau untuk seperti ini, malah di Asia untuk gen Adam TS7 dengan populasi reference SNPs-nya di sini, polinukleotida nukleotida tunggalnya di sini, artinya single nucleotide polymorphism yang reference area itu RS. Artinya lokasi nukleotida di DNA di angka berikut ini perjanjian Bapak dan Ibu bisa lihat di Google kalau mau belajar lebih dalam lagi. Satu huruf yang berbeda di lokasi berikut ternyata bukan faktor risiko, tapi faktor protektif. Karena angkanya OR-nya di bawah 1 dan 95% confident interval juga di bawah 1. Jadi reference SNPs, single nucleotide polymorphism. Nah, ada jalur transporter regulator, transcription regulator, activity neuronal regulator, lewat koagulasi darah, ada metabolisme homocysteine. Ini kadangkala di Kaukasia tidak dilaporkan. Dan kalau mau lihat lagi bedanya di Asia dan Kaukasia, kita lihat ini. Di gen ALOX5AP, ternyata di Asia adalah faktor protektif karena odds ratio kurang dari 1, baik dari pengukuran maupun confidence interval 95%-nya. Sedangkan di Kaukasia, dia adalah faktor resiko, bukan faktor protektif seperti di Asia. Karena OR-nya lebih dari 1. Jadi, gen etnis yang berbeda, hasil untuk pembandingnya pengukuran genomik juga berbeda. Sekali lagi di situ pesannya. Dan juga para dokter kalau atau Bapak Ibu sekalian jika mau mendownload ini bisa scan barcode berikut. Ini ada guideline terbaru untuk pencegahan primer sebelum sakit stroke, primary prevention stroke dari AHASA. Nah, ini ada selanjutnya, kuis selanjutnya. Bapak dan Ibu para dokter juga mau bergabung atau mau yang tadi belum menjawab mau open mic atau raise hand silakan. Nih, seorang laki-laki 65 tahun mengalami stroke infak berulang 2 kali dalam 2 tahun. Pasien memiliki faktor resiko diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi, tapi saat ini terkontrol.
Pasien sejak 2 tahun ini minum clopidogrel dan obat diabetes mellitus serta hipertensi secara rutin. Pasien pernah melakukan pemeriksaan EKG Holter dan hasilnya normal. Apakah pemeriksaan penunjang lanjutan yang dapat mengubah terapi yang sudah dikonsumsi pada pasien ini? Ini pemeriksaan penunjang lanjutan yang kali ini ditanya oleh Prodia, yang bisa diperiksakan di Prodia, yang dapat mengubah terapi yang sudah dikonsumsi. Neurogenomika, TMAOK, genotype CYP2C19K, atau Nurtigenomic. Jadi obatnya apa diubah? Clopidogrel, obat kencing manis, obat tekanan darah tinggi. Yang betul untuk soal ini adalah genotype CYP2C19. Itu adalah metabolisme clopidogrel di liver. Jadi saya akan review nanti di belakang. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini Dokter Hana masih tetap nomor 1, Dokter Dianur nomor 2. Mau ada yang jawab lagi silakan, tapi tampaknya voucher hari ini nggak jadi membagikan 5, tapi dibagikan hanya ke 2 peserta. Tapi nanti yang tanya aktif, interaktif boleh dapat voucher juga, silakan. Masih ada 5 voucher. Nah, ini kenapa saya masukkan di pembahasan saya di hari ini, karena clopidogrel itu adalah prodrug atau obat yang belum aktif, yang butuh diaktifasi oleh metabolisme enzim sitokrom P450, yaitu CYP2C19 yang ada di liver untuk jadi zat aktif, yaitu clopidogrel aktif. Nah, genotype tiap orang atau variasi genetik tiap orang berbeda. Artinya ada seperti yang di slide berikutnya, ini adalah punya milik pasien-pasien saya yang saya capture, saya ambil dari pemeriksaan genotype clopidogrel di Prodia. Kita lihat sendiri, ini di Indonesia loh. Ini pasien-pasien saya juga sedang nanti ke depan akan melakukan penelitian juga terkait CYP2C19 polymorphism untuk clopidogrel genotype ini. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu semuanya. 3 yang saya contohkan ini adalah intermediate metabolizer untuk star 1, star 2, dan star 2, star 2, dan star 2, star 3 ini malah poor metabolizer. Artinya apa? Clopidogrel yang diminum oleh pasien yang dengan hasil genotype seperti ini, polimorfisme variasi genetiknya, enzim livernya seperti ini, metabolisme clopidogrel prodrugnya menjadi clopidogrel aktif, itu tidak bagus atau menurun. Artinya, obat yang bekerja efektif untuk antiplatelet, untuk mengurangi resiko stroke trombotik, itu juga berkurang efektivitasnya. Ini kita lihat ada guideline 2023 terkait dengan antiplatelet resisten. Kita lihat di sini. Ternyata antiplatelet resisten itu banyak gennya. Kalau mau Bapak dan Ibu mau dalami lagi nanti bisa lihat judul berikut ini dan juga di slide-slide saya juga boleh. Ini, kalau clopidogrel resisten itu sitokrom yang paling dominan CYP2C19, tapi juga ada CYP1A2, 3A4, kemudian ada gen-gen yang lainnya juga. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ilustrasi hasil pasien saya yang tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu, polymorphisme CYP2C19 intermediate and poor metabolizer itu mengurangi level obat aktif dalam rangka mengurangi resiko stroke-nya tadi. Jadi trombosit agregasinya juga terganggu, tidak bisa dihambat maksimum oleh obat tadi. Nah, bahkan kita lihat di sini, di populasi loss of function LOF itu, jadi kehilangan fungsinya itu hampir 35% di Asia. Nah, kalau genetic testing dilakukan awal, tentunya bisa membantu pemilihan obat atau penyesuaian dosis obat. Nah, ini seringkali yang pasien-pasien dan juga para dokter mungkin untuk perlu ketahui kalau variasi genetik ini bisa diperiksakan sebelum orang minum obat karena dari tubuhnya sendiri. Jadi kalau seseorang yang sehat pun mau periksa ini silakan. Nanti kalau 50 tahun lagi kena serangan stroke atau serangan jantung koroner ternyata metabolisme clopidogrelnya tidak bagus, dia bisa bilang ke dokternya, saya jangan diberi obat pengencer clopidogrel.
karena metabolisme saya tidak bagus terhadap clopidogrel. Nah, ini yang pemeriksaan genetik dengan harga, genomik dengan harga yang tidak mahal di Prodia untuk pencegahan stroke adalah CYP2C19 genotype itu. Nah, karena respon farmakologis obat juga berbeda-beda. Satu huruf yang berbeda, ternyata penyakitnya berbeda, obat intervensi statinnya juga berbeda. Ini pada studi dari tulisan saya dan kawan-kawan terkait gen APO. Nah, ini ada soal lagi selanjutnya, silakan. Seorang perempuan 57 tahun mengalami stroke infak berulang 2 kali dalam 6 bulan. Pasien memiliki faktor risiko diabetes mellitus dan hipertensi, tapi saat ini terkontrol. Pasien sejak 2 tahun ini minum clopidogrel dan obat diabetes mellitus dan obat hipertensinya secara rutin. Pasien mengalami gangguan asam lambung, jadi dokter memberikan juga terapi omeprazol 2 kali 20 mg. Pasien sudah pernah periksa semua, EKG Holter hasil normal, genotype CYP2C19 juga normal, metabolizer, ekokardiografi untuk jantung juga normal. Apakah dugaan penyebab serangan stroke ulang pada pasien 2 kali dalam 6 bulan ini? Apakah hasil lab tidak akurat, obat tidak manjur, EKG Holter salah hasil, atau interaksi obat? Buat Bapak dan Ibu para dokter silakan mencoba menjawab, silakan. Oke, waktunya habis. Betul sekali, interaksi obat. Jadi, Dokter Hana tadi menjawab interaksi obat, Dokter Dia juga menjawab interaksi obat tadi, salah satunya betul, yaitu interaksi obat. Karena kita lihat di sini, jangan hanya berpikir dari metabolisme karena enzim variasi genetik, tapi clopidogrel kalau dikombinasi dengan PPI, apalagi kelompok omeprazol, itu memiliki membuat gangguan metabolisme CYP2C19 tadi. Oleh karena itu hati-hati dalam memberikan PPI yang boleh secara terbatas dan memiliki resiko interaksi yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada omeprazol adalah kelompok pantoprazol yang saya baca. Tapi juga para dokter juga harus hati-hati. Jadi juga para dokter yang memberikan pengencer juga harus hati-hati juga. Apa orang ini sebelumnya minum PPI? Karena bisa mengganggu interaksi obat dan mengganggu kerja obat. Oke, selanjutnya. Ini di masyarakat obat mahal dan tidak manjur. Padahal ini pasien saya. Obat kolesterol, saya udah jelaskan, obat kolesterol untuk malam, bukan untuk pagi. Ini saya crop dari chatnya. Yang lalu saya minum malam, jadi nggak bisa tidur. Biasanya jam 10 malam udah tidur. Jadi saya ganti pagi, obat golongan statin diganti pagi, tidurnya normal, tapi efek obat juga tidak ada, karena statin, kelompok statin minum malam, karena pembentukan kolesterol di malam hari. Jadi selain juga lab, kita harus ikut meriksa tentang pola minum obat dan pengaturan obat dari pasien dan keluarga. Kalau ini zaman dulu, ini kata yang booming kata-kata zaman beberapa bulan atau beberapa tahun lalu, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi harus hati-hati dengan seperti ini ya. Kita harus memeriksa semuanya agar terapinya juga presisi. Dan juga jangan lupakan, tadi sudah saya bahas beberapa kali, kalau stroke sumbatan berulang sudah minum pengencer aspirin, clopidogrel, diperiksakan semuanya baik, jangan lupa EKG sesaat kadangkala nggak bisa menggambarkan irama jantung terus-menerus. Apakah ada gangguan irama AF paroksismal yang muncul sesekali? Itu seringkali pasien dari EKG Holter ternyata ketemu dari 3 hari cuma 0,5%-nya ada paroksismal AF. Otomatis pengencer bukan lagi antiplatelet, tidak lagi diberikan clopidogrel dan aspirin, tapi harus antikoagulan seperti apixaban, kemudian rivaroxaban, edoxaban seperti itu. Jadi ini juga harus kita cari kalau memang seandainya seseorang stroke berulang. Nah, kembali lagi, farmakologis respon tiap SNPs atau variasi nukleotida tunggal penyusun DNA itu juga berbeda untuk penyakit kencing manis. Ini murid saya presentasikan ini dan juara 3. Di sini ternyata variasi huruf yang berbeda, respon obat berbeda, obatnya juga berbeda, faktor risiko kencing manis juga berbeda. Itu ada farmakogenomik. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga mempelajari farmakogenomiknya di Prodia gimana. Kalau untuk yang tadi tes CYP2C19 itu adalah tes genomik dengan harga yang murah yang bisa menentukan clopidogrel responnya bagaimana, baik atau tidak. Dengan pola hidup, kalau standar kita pasti akan menyampaikan ke pasien
jangan tidur-tiduran, harus aktif, nggak boleh mager, malas gerak nggak boleh makan kalori tinggi, makan enak-enak karbon-karbon bersoda seperti ini atau karbon soda dan mungkin, kalori lemak dan seperti ini tinggi-tinggi nggak boleh. Malah kita nganjurkan olahraga secara klasik, olahraga secara teori 30 menit minimal 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang di sini diet yang terbukti banyak membantu dan banyak penelitiannya adalah diet Mediterranean, artinya daging merah sedikit, ikannya boleh sedang, yang paling banyak tetap aktivitas fisik, sayur, kacang-kacangan, kemudian gandum itu juga bisa, kayak Quaker, oat itu juga bisa, dan olive oil. Tapi kalau mau presisi lagi, pencegahannya adalah dengan lifestyle genomik. Jadi, spot genomik untuk tahu kerentanan cedera olahraga, maunya lari sehat 10 kilo 10K, tapi ternyata rentan terhadap cedera sendi, itu juga harus hati-hati. Dan juga nutrigenomik untuk tahu pola makan apa yang ternyata cocok untuk metabolisme dalam tubuhnya. Itu genomik gaya hidup, nanti di Prodia juga ada pemeriksaan Bapak dan Ibu dokter, bisa diskusi dengan manajemen dan juga dari kantor Prodia terdekat. Lagi-lagi, ibaratnya rumah dengan banyak pintu, banyak jendela yang rawan untuk dimasuki maling atau hewan liar, kita harus tentukan pintu-pintunya apa pasti tertutup banyak dan kuncinya apa sudah tepat. Di Prodia menginisiasi dengan ada marker baru, ibaratnya ada ketahuan celah pintu yang baru diteliti akhir-akhir ini sejak tahun 2020-an ke atas di dunia, yang dibicarakan tentang brain gut axis atau kesehatan usus juga mempengaruhi kesehatan otak. Pemeriksaannya sudah saya bahas waktu yang mungkin beberapa waktu lalu saya bicara di Kulap juga, yaitu TMAO, trimethylamine N oxide. Ini dari makanan dimetabolisme oleh bakteri di usus, kemudian setelah itu hasil metabolismenya diolah oleh enzim di liver, jadi TMAO yang beredar dalam darah. TMAO ini yang diukur kadarnya. Nah, secara teori TMAO adalah metabolit yang diproduksi oleh bakteri usus, seperti penjelasan saya tadi. Karena banyak produk turunan hasil metabolisme tadi dari hewan seperti daging merah, kuning telur, produk susu. Tadi ini prosesnya, bagaimana hati tadi mengkonvert atau mengubah TMA menjadi TMAO dengan bantuan enzim FMO3. Ini sumber-sumber TMAO tinggi seperti berikut. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu para dokter silakan gabung ke soal 6. Apakah peran TMAO dalam pencegahan stroke? Kira-kira apakah sebagai penegakkan diagnosis, atau sebagai pengubah pola makan, atau sebagai prediktor kecacatan pasca stroke, atau benar semua? Para Bapak dan Ibu dokter bisa berpartisipasi dan Bapak Ibu manajemen juga silakan. Oke, karena masih belum ada, tapi lanjut aja, langsung saya lanjutkan ya. Jadi yang betul adalah sebagai pengubah pola makan, bukan sebagai prediktor kecacatan pasca stroke. Karena seandainya pun sebagai prediktor, dia adalah prediktor parameter ini, TMAO adalah prediktor untuk resiko mengalami stroke dari jalur brain gut axis. Artinya, satu pintu ini ada celah yang bisa karena kondisi usus nggak bagus, metabolisme usus nggak bagus, akhirnya jadi inflamasi, diberikan sinyal dari usus ke otak. Nah, ini yang bisa diketahui ternyata ada satu pintu yang nggak bagus yang harus diperbaiki, itu dengan deteksi atau prediksi tahu awal. Setelah tahu, tentunya pola makan tadi, jangka pendeknya pola makan tadi yang tinggi, banyak daging merah, susu, telur, itu harus diubah menjadi yang lebih sehat tadi. Ini ada Dokter Hana, Dokter Diano, dan ada masih sementara dua yang masih berpartisipasi. Nah, kita akan lanjut lagi, tetap udah saya sampaikan bahwa fenomena atau jalur gut brain axis itu dari usus ke otak. Karena kalau susunan bakteri normal di usus kita itu baik, tentunya
sawar darah usus itu bagus. Nah, kalau ada gangguan komposisi bakteri normal dan bakteri patogen di usus, itu diteliti mengganggu sawar darah di usus sehingga membuat sinyal inflamasi bisa naik ke otak, membuat aktivasi imun. Jadi sitokin-sitokin untuk yang zat-zat mulai respon imun itu akan membuat gangguan di pembuluh darah otak. Kalau dalam hal ini, hari ini saya bicara otak, tapi dia juga bisa luas gangguan pembuluh darahnya, bukan hanya di otak. Tapi kalau di otak, metabolisme seperti berikut. Jadi saling timbal balik, akan mengganggu dan melibatkan imun sistem, nervus vagus, enteric nervous system, neuroendokrin, sirkulatory system, seperti ini. Ini adalah review di mana TMAO dan resiko stroke cerebri. Kita lihat di sini bahwa ada gangguan terkait imunnya kalau dengan TMAO yang tinggi. Ini, kita lihat bagaimana ada inflamasi, ada stres oksidatif, ada trombus, ada foam cell formation, ada gangguan kolesterol dan metabolisme dari asam empedu, seperti itu. Nih, jadi TMAO level dan kondisi keseimbangan bakteri, patogen, dan terutama harapannya bukan bakteri patogen yang banyak, tapi bakteri-bakteri flora normal di usus itu bisa membuat keseimbangan baik dan TMAO-nya juga tidak tinggi. Itu tampaknya adalah marker baru yang menjanjikan untuk salah satu pencegahan stroke. Ini kita lihat resiko stroke. Ini kita lihat lagi, menjelaskan saja. Jadi karena diet-diet tadi, metabolisme, TMAO masuk darah diukur. Itu dikaitkan dengan kejadian kalau di otak yang saya bahas pada hari ini adalah stroke. Tapi karena mengganggu pembuluh darah, inflamasi meningkat, gangguan homeostasis kolesterol itu membuat aterosklerosis juga naik. Nih, jadi bisa aterosklerosis bisa juga di jantung, bisa juga di otak seperti itu. Ini nilai normal dari Prodia. Tapi untuk kasus jantung, untuk otak sendiri penelitian juga masih belum banyak. Tapi kita tetap pakai nilai normal ini. Kalau kurang dari 6,2, resiko rendah, 6,2 sampai 9,9, sedang, lebih dari 9,9 mikromolar, itu resiko tinggi. Ini baru kita bisa modifikasi. Kegunaan TMAO tadi adalah paling gampang TMAO itu bukan seperti pemeriksaan genetik, genomik yang diperiksa sekali seumur hidup akan sama. TMAO itu dari metabolisme makanan kita oleh bakteri di usus. Jadi misalnya TMAO jelek, coba kurangi daging merah, susu, telur, keju, perbanyak oat, perbanyak fermented food seperti yogurt, kemudian kimchi, kemudian perbanyak kurangi juga seperti lobster, crab, yang lain-lain itu, maka tentunya 2 bulan lagi diperiksa bisa jadi angkanya bisa membaik, bisa. Jadi kalau TMAO bukan seperti pemeriksaan genomik. Ini juga sekaligus menjawab pemeriksaan genomik tidak perlu berulang kali, hanya 1 kali seumur hidup. Seperti juga si YP2, C19, tidak perlu berulang kali, cukup 1 kali karena tidak berubah. Kalau TMAO, selang beberapa bulan kita mengubah konsumsi makanan kita, diet kita, pasti juga akan berbeda, berubah hasilnya. Ini untuk TMAO yang tinggi, paling gampang modifikasi diet. Sedangkan juga telah diterapi obat yang efektif, itu adalah dengan pemberian statin. Yang telah dibuktikan mekanisme kerja membantu TMAO yang tinggi adalah langsung interaksi dengan mikrobiota khusus pencernaan kita. Membantu juga metabolisme kolesterol dan juga membantu juga tentang komposisi dari asam empedu, bile acid. Ini saya crop data namanya, saya tutupi. Ini adalah hasil dari pasien saya. Tidak hanya menjelaskan, saya juga mencoba dan ternyata memang betul setelah diperiksa seperti TMAO seperti ini, ternyata pola makannya ya menganggap sehat karena banyak makan daging. Akhirnya tiap hari nggak makan nasi, tapi tiap hari makan daging sapi, seperti semacam di barbecue stick, seperti itu, atau daging direbus, atau sup daging, atau apa, tapi daging terus, dan telur juga, telurnya setiap hari 2, seperti ini pasien saya. Lah, saya bilang ke pasien ini,
saat ini ya risikonya tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskuler dari TMAO. Tapi pola makannya coba ubah, diet yang betul, seimbangkan nggak cuma daging saja yang merah, tapi coba ikan, daging putih seperti ayam, sayur, oat, dan lain-lain. Nanti 2 bulan lagi setelah ada hasil ini, saya akan evaluasi lagi bagaimana perubahan nilainya. Karena ini sudah termasuk yang high, high risk dari penyakit kardiovaskuler warna merah di sini. Kenapa kok belum ada yang hasil setelah intervensi dietnya? Karena pemeriksaan TMAO masih baru di Prodia dan belum lama. Jadi nanti setelah 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi mungkin saya masih akan meminta pasien untuk periksa setelah mengubah modifikasi dietnya. Nah ini Prodia juga, ini dari slide-nya Prodia dengan TMAO tadi, gaya hidup diubah, udah saya jelaskan Mediterranean, kemudian diet-diet makanan diubah, tadi daging merah, kemudian faktor pembekuan darah dinilai. Nah ini LDL juga harus diperbaiki, diturunkan dengan obat statin tadi udah ada jurnalnya, dan kalau berat badan, kalau overweight juga harus diperbaiki. Ini soal ke-7, 2 soal terakhir sebelum selesai. Apakah pemeriksaan di Prodia yang dapat membantu dalam penentuan prediksi dan faktor risiko stroke sebelum seseorang mengalami stroke? Apakah pemeriksaan neurogenomik, apakah pemeriksaan TMAO, atau benar semua? Dua dari tiga sudah berpartisipasi. Oke, saya lanjut ya. Jawabannya adalah benar semua, betul sekali, Bapak dan Ibu dokter. Jadi, faktor risiko dan prediksi dengan genomik dan TMAO. Oke, selanjutnya. Apakah pemeriksaan di Prodia yang dapat mengetahui variasi genetik metabolisme Clopidogrel seseorang? Apakah neurogenomik, spot genomik, genotype CYP2C19, atau benar semua? Satu dari tiga? Oke, saya lanjutkan ya. Dua dari tiga? Oke. Yang betul adalah genotype CYP2C19. Bukan benar semua. Karena metabolisme Clopidogrel itu adalah di enzim liver, sitokrom. Ya ini jadi pemeriksaan, nggak ada nama di Prodia nggak menyediakan namanya pemeriksaan metabolisme Clopidogrel, nggak. Tapi biasanya genotype CYP2C19. Tapi bisa tanya ke front office atau marketing atau mungkin manajemen atau kantor Prodia terkait Clopidogrel pemeriksaannya apa, pasti akan diarahkan ke genotype CYP2C19. Ini, jadi pemeriksaannya seperti ini. Jadi, acara hari ini untuk mengenalkan Bapak dan Ibu para dokter, manajemen, dan semuanya terkait kegunaan dan aplikasi klinisnya, terkait parameter yang ada di Prodia. Ini Dokter Dianur, juara 1, peringkat kedua Dokter Hana, peringkat ketiga Dokter Pristi. Nah, yang paling sulit katanya dari ini analisa dari soal, apakah peranan TMAO dalam pencegahan stroke? Jadi saya jawab, TMAO adalah untuk tahu celah mana yang bisa kita bantu. Dalam hal ini adalah celah dari jalur pencernaan, hubungan usus dan otak. Kalau ususnya ada masalah, itu harus diperbaiki, paling enggak kita andil menutup satu pintu dari rumah yang pintunya banyak terkait dengan menjadi stroke kalau rumahnya akan kemalingan atau kemasukan maling atau pencuri seperti itu. Nah, jadi sebagai prediktor, kemudian sebagai juga pencegahan juga bisa berperan. Contohnya kalau memang tinggi TMAO-nya, mengubah diet, kita periksa ulang. Dietnya lebih bagus, kita berikan statin. Dia juga bisa sebagai pencegahan juga.
Jadi seperti itu baik, dan juga bisa digunakan untuk pasien stroke yang sebelum stroke maupun setelah stroke untuk mengubah gaya hidup juga bisa. Ini sebagai ringkasan, prediktor dan faktor resiko stroke dapat diukur dengan pemeriksaan neurogenomik dan TMA darah. Pencegahan primer stroke karena pencegahan sebelum sakit stroke, jadi orang sehat dapat dibantu dengan pemeriksaan diprodia, pemeriksaan medical check up, EKG. Kalau ada gangguan irama, EKG Holter, takutnya ada atrial fibrilasi karena pengencer darahnya beda. Dan panduan perubahan gaya hidup dan diet dengan pemeriksaan nutrigenomik dan spot genomik serta TMA darah. Pencegahan sekunder dan tersier dapat dibantu dengan lab klinis rutin. EKG, kalau diperlukan memang misalnya serangan stroke kedua, 3, 4, nggak pernah EKG Holter, coba cek EKG Holter. Jangan-jangan ada paroxysmal atrial fibrilasi yang terapinya berbeda. Dan juga kalau seandainya stroke infak mendapat terapi clopidogrel, coba periksa genotype CYP2C19 dan juga cek interaksi obat. Farmakogenomik misalnya obat-obat statin, obat-obat yang lain juga silakan cek juga. Dan TMA darah untuk mengubah pola diet tadi seperti penjelasan saya. Sebagai penutup, setiap hari meski sibuk sekali, jangan lupa selalu berdoa. Demikian diskusi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara saya kembalikan ke Bu Giani selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Dokter Valen atas pemaparannya luar biasa sekali ya dalam waktu 1 jam cukup komprehensif dan padat gitu dengan ditambah dengan kuis-kuisnya dan kita juga sudah mendapatkan 3 nama peserta terbaik. Silahkan untuk Dokter Diah Nur, Dokter Hana, dan Dokter Pristi dapat menginformasikan nomor HP OVO-nya ke kolom chat untuk pengiriman hadiah. Baik dok, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya dok ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu 3 pertanyaan pertama. Dari Dokter Hana. Tanya dok, nomor 1, bagaimana caranya pasien deteksi dini terhindar dari hemoragik karena minum obat pengencer darah? Lalu nomor 2, bagaimana tata laksana pasien stroke yang terkena penyumbatan darah dan aktivitas apa yang disarankan pasien stroke pasca operasi? Silahkan dok. Oke, terima kasih Bu Giani. Jadi pertanyaannya saya lihat eh, kritis-kritis sekali dari Dokter Hana. Jadi terima kasih Dokter Hana pertanyaannya. Untuk cara deteksi dini terhindar dari hemorrhagic karena minum obat pengencer darah. Kalau deteksi dininya yang untuk resiko perdarahan karena minum obat pengencer darah itu ada untuk obat antikoagulan dok. Namanya skor Hasbled. Jadi saya ketik nanti di chat ya. Jadi skor Hasbled itu untuk antikoagulan. Nanti dokter bisa lihat skor Hasbled itu untuk terapi antikoagulan seperti warfarin, kemudian apixaban, kemudian rivaroxaban, kemudian edoxaban. Ini untuk antikoagulan. Nah, kalau skor Hasbled-nya lebih dari 3, itu resiko perdarahannya tinggi. Kita harus menimbang resiko perdarahan risk benefit-nya. Ini saya udah ke host and panelist, sorry saya ubah. To Everyone dok. itu sudah ya, host and panelist belum ya? Sudah, Kok saya nggak dokter saya lanjutkan saja ya nanti untuk yang coba di anu ya, coba ya, disampaikan ke forum ya. Jadi beliau baik. bisa lihat di nggak usah dihafal dok skornya, itu skornya ada di Google banyak. Oke. Nah, kemudian juga yang lainnya lagi kalau untuk masalahnya, tapi kalau untuk pengencer antiplatelet belum ada skor seperti itu kalau untuk mau tahu resiko perdarahan. Nah, cuma kalau deteksi dini, kita sebagai klinisi tenaga medis juga kita harus tahu orang pasien kita itu punya risiko atau punya riwayat perdarahan apa. Seperti misalnya contoh perdarahan lambung, tentunya kita harus sampaikan. Karena nggak ada skornya, kita harus sampaikan, Bu, obat yang kita pilih ini. Kalau misalnya nanti BAB-nya hitam atau BAB-nya merah, pengencernya lapor saya, kabari saya, dan pengencer sementara tunda dulu. Jadi itu, tapi karena tiap orang berbeda untuk gejalanya. Jadi, dan juga hemorrhagic bukan murni karena minum obat pengencer darah loh dok. Bisa jadi pengencer darahnya interaksi obat. Misalnya orang minum pengencer darah, sedang pengencer darah seperti aspirin, kemudian minum obat karena nyeri, minum obat golongan NSAID. Nah itu juga membuat bisa perdarahan dari lambung. Lah itu bukan dari murni pengencer darahnya, tapi interaksi antara NSAID dengan antiplatelet tadi. Jadi deteksi dini tentunya individual. Kita harus menyampaikan pesan kalau orang minum obat pengencer darah ada gejala sesuatu langsung lapor, stop pengencer tapi lapor ke dokternya. Jangan langsung stop kemudian nggak lapor, itu bahaya nanti bisa risiko stroke.
Kemudian kalau untuk antikoagulan tadi ada Hasblet. Nah, tata laksana pasien stroke yang terkena penyumbatan darah, kalau di bawah 4,5 jam, artinya golden period di bawah 4,5 jam, itu masih ada namanya trombolisis intravena. Jadi trombolisis itu, bekuan darah yang masih di bawah 4,5 jam, harapannya dengan suntikan tadi lewat intravena bisa buntunya tadi atau bekuan darah tadi bisa hancur, itu. Nah, kalau di pembuluh darah besar, sekaligus saya juga menjawab pertanyaan Dokter Hana di nomor 5 selanjutnya, habis ini ada juga kalau di pembuluh darah besar tadi ada dokter menanyakan trombolisis dan trombektomi. Kalau pembuluh darah besar itu, bisa dilakukan dengan tindakan trombektomi. Jadi trombolisis dulu, kemudian ada alat dimasukkan semacam kateter gitu, kemudian dimasukkan sampai ke pembuluh darah otak. Di pembuluh darah besar, bekuan darah atau trombusnya tadi dikait, kemudian ditarik oleh itu biasanya melakukan adalah, eee neurointervensi. Jadi dokter-dokter neurointervensi, subkonsultan atau neurointervensi bisa melakukan itu tadi bekuannya tadi di pembuluh darah otak yang besar dikaitkan, kemudian ditarik, dilepas dari tubuh kita, itu. Nah, jadi trombolisis itu untuk pembuluh darah yang kecil yang tersumbat dan masuk golden period kurang dari 4,5 jam dan juga ada syarat dan ketentuan berlaku banyak checklist-nya. Jadi kita lihat tensi, kita lihat gula, kita lihat trombositnya berapa, kita lihat lokasinya, luasnya, kemudian kita lihat skala kecacatan struknya berapa. Nah, kalau yang trombektomi itu pembuluh darah besar. Trombolisis dilanjutkan dengan pengambilan trombus tadi. Jadi trombusnya diambil, itu trombektomi. Golden periodnya 4,5 jam untuk trombolisis intravena. Kemudian untuk pertanyaan aktivitas apa yang disarankan pasien stroke pasca operasi, ah, operasinya operasi apa dulu dok? Kalau seandainya operasi misalnya stroke perdarahan di kepala, tentunya juga kita harus lihat kondisi pasien, kesadarannya, juga kita harus melihat juga kecacatannya atau defisitnya seberapa, itu juga berbeda. Nah, kalau misalnya operasinya habis orang stroke, kemudian operasi organ lain seperti operasi lengan atau tungkai, saya rasa ya mobilisasi dan fisioterapinya sesuai dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi, stroke pasca operasi itu kondisinya berbeda, nggak bisa disamakan dan tergantung juga kondisi kesadaran, tergantung juga kecacatan pasca stroke-nya gimana, itu sih. Ya, sementara itu Bu Gian. Tadi saya udah jawab nomor 1, 2, 3, dan 5. Baik, baik dok, Atau terima nomor kasih 4 atas penjelasannya. Iya, tinggal nomor 4 sekalian? nih dok yang Ya belum. udah nomor 4 tadi kan, jadi Gimana? siap. Ya, silahkan Membedakan dok. pemeriksaan DSA dan TMAO. Jadi TMAO bukan, sekali lagi TMAO yang saya bahas di siang atau sudah sore hari ini bukan untuk menegakkan diagnosis loh Bapak dan Ibu para dokter sekalian, tapi TMAO adalah faktor prediksi resiko aja. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosis stroke selain klinis, imaging seperti MRI kepala atau CT scan kepala itu untuk menegakkan diagnosis. Jadi pemeriksaan eh, neurogenomik untuk genomik stroke, kemudian pemeriksaan TMAO sekali lagi bukan pemeriksaan diagnosis. Jadi bukan penegakan diagnostik. Jadi bukan diagnostik tool, beda. Itu hanya prediksi saja. Nah, kemudian tadi ada bedanya lagi di sini kalau untuk TMAO tadi sudah saya jelaskan ya, dari darah, kondisi metabolit yang menggambarkan kondisi pencernaan seseorang di usus yang tampak dari darah seseorang yang membuat aktivitas inflamasi dan semuanya bisa meningkatkan resiko aterosklerosis termasuk di otak. Itu faktor resikonya tadi untuk pemeriksaan TMAO ada di slide saya. Nah, kalau DSA itu singkatan dari digital subtraction angiography. Adalah pemeriksaan diagnostik untuk tahu pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya, oh ada buntunya 3 tempat, oh 2 tempat, satu pembuluh darah besar. Nah, kalau masuk golden period, DSA akan dilanjutkan dengan trombektomi tadi. Trombektominya diambil untuk yang buntunya ternyata di pembuluh darah karotis atau pembuluh darah leher yang besar. Di sini pangkalnya waktu belokan pertama, itu akan jadi target untuk pengambilan tadi. Jadi DSA untuk tahu pembuluh darah mana yang kena. Digital subtraction angiography. Itu sih dari saya penjelasannya. Terima kasih Dokter Hana. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan dari Dokter Hana. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Dok, dan sudah dijawab ya dengan seksama oleh Dokter Valen. Mungkin belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya mau bertanya sedikit, Dok, gitu. Nah, Siap. terkait dengan manajemen stroke ini, Dok, kalau misalnya di ranah GP gitu, ini sejauh apa bisa menangani stroke dan kapan harus merujuk ke spesialis, Dok? Oke. Terima kasih. Jadi kalau untuk pertanyaan yang bagus sekali. Kalau untuk
wilayah GP menangani stroke adalah yang paling penting tahu deteksi gejala awal stroke dengan tadi yang ada singkatan slogan dari Kemenkes, segera ke RS. Segera RS. Jadi segera ada gangguan senyum, wajah merot mendadak, G-nya anggota gerak tiba-tiba nggak bisa digerakkan dengan baik satu sisi. Kemudian R-nya bicara awalnya baik-baik sekarang jadi pelo seperti itu. Kemudian ke atau kebasnya separuh. R tiba-tiba pandangan kok tiba-tiba hilang separuh untuk pandangan matanya padahal sebelumnya normal. S-nya itu sakit, sakit kepala yang mendadak sangat hebat atau kayak ada gangguan sensasi vertigo yang hebat sekali sebelumnya enggak seperti itu. Nah, itu kita akan lihat kita harus waspada, apalagi orangnya punya faktor resiko vaskular, maka harus segera dirujuk. Jangan sampai gejala seperti itu akan ibaratnya kita meremehkan dan tidak merujuk. Itu akan membuat waktunya untuk penanganan golden period akan terdelay atau akan tertunda. Itu jadi saya minta bantuan peran dari para Bapak Ibu dokter di vaskes manapun Bapak Ibu dokter bertugas. Kalau ada tanda-tanda gejala segera KRS untuk pasien dengan faktor risiko vaskular itu bisa dirujuk segera. Jangan sampai disuruh besok atau apa. Kadang-kadang pasien nggak mau atau diberikan saran, oh ini nggak apa-apa ini dikasih kesemutan wajah separuh tubuh nggak apa-apa nanti besok sembuh. Nah, kalau seandainya itu akan mendelay. Itu yang peran yang pertama deteksi dini. Yang kedua perannya adalah para bapak dan ibu dokter bisa juga berhati-hati dan juga kalau seandainya para bapak dan ibu dokter melihat ada interaksi obat tadi, ibaratnya klopidogrel kok diminum sama PPI, boleh dokter tulis surat. Saya juga beberapa kali nulis surat ke yang memberikan itu. Mohon saran terkait dengan ada interaksi obat seperti ini, mohon saran. Karena kan kita kan, saya juga kompetensinya bukan untuk tahu obat lambung yang pas dan lain-lain, tapi saya akan nyampaikan surat mohon izin untuk ini, karena ada alasan ini. Jadi biar aware terhadap pasien-pasien kita. Dan juga misalnya Clopidogrel sudah dikonsumsi lama, para bapak dan ibu dokter ya juga berhak untuk memeriksakan juga kalau pasiennya, Pak, Clopidogrelnya ini minum rutin ya, nggak minum ini ya, nggak minum, oh ya rutin dok. Oh tapi pas rutin kok saya 2 tahun yang lalu sampai sekarang kok juga serangan stroke jadi 3 kali atau serangan jantung koroner kok 2 kali. Lah, para bapak dan ibu dokter juga bisa memeriksakan metabolisme CYP2C19, genotype tadi. Kalau seandainya hasilnya intermediate atau poor metabolizer, para bapak dan ibu dokter juga bisa mengkomunikasikan melalui rujukan tertulis dari hasil seperti ini dan pasien ini. Mohon mohon apa pertimbangan terapi klopidogrel untuk pasien sesuai dokter seperti itu maksudnya ya kita bisa saling koordinasi kok para bapak dan ibu dokter sekalian. Jadi itu sih peran-peran GP dan juga kalau untuk yang eh, pencegahan awal tentunya kayak melihat dari medical check up, kemudian juga kondisi-kondisi yang lainnya mengobati kencing manis, mengobati tekanan darah tinggi, ada deteksi irama jantung misalnya berdebar langsung EKG Holter untuk tahu ada atrial fibrilasi itu sangat banyak membantu kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Jadi cukup cukup sederhana untuk pengingatnya adalah segera ke RS gitu ya, Dok ya. ya, Misalnya sudah ada tanda-tanda tersebut sudah dapat dirujuk. Baik, terima kasih Dokter Valen atas penjelasannya yang sangat komprehensif pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter yang sudah join gitu, dan kita juga sudah merekam untuk webinar ini dan nanti akan diupload ke YouTube juga, Dok. Jadi kalau misalnya yang tertinggal masih bisa menyaksikan via YouTube Prodia. Baik, saya ingatkan kembali untuk para pemenang boleh untuk sudah saya promote ke panelis Bapak Ibu dokter, jadi sudah dapat masuk ke chat ya. Oke, ini masih kami tunggu untuk informasi nomor HP, mungkin sampai sekitar 3.40 Bapak Ibu dokter. Nah, untuk Dokter Valen saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk mengisi webinar kulab kita pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi ya Dok ya, ya, untuk di kesempatan kulab ataupun webinar selanjutnya. Terima kasih, silakan Dokter Valen jika masih ada aktivitas lain. ya. Terima kasih Bu Giani dan juga terima kasih para dokter, bapak dan ibu sekalian, manajemen dan juga terutama para dokter yang masih menyempatkan hadir di webinar Kulap Prodia siang hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua dan juga mari kita aktif dalam mencegah stroke di masyarakat. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Dok, terima kasih.